Puji Silakan. Tuhan. Iya. Dengeran ya suara saya? Yang dengar bisa diangkat jempolnya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita mengucap syukur karena Tuhan bawa kita sampai hari ini dengan kemurahannya, kita tetap ada sebagaimana kita ada hari ini. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil satu ayat saja di dalam Filipi 4 ayat 19. Ya, Filipi 4 ayat 19. Bapak Ibu yang ada Alkitab ataupun mungkin Bapak Ibu pakai handphone, boleh silakan kita baca bersama-sama karena ini hanya satu ayat, kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 19. Ya, ayat ini sudah sangat familiar. Saya percaya kita semua sudah tahu ayat ini, tapi kita mau sama-sama baca, kita jadikan ini juga deklarasi iman kita pagi ini. Mari kita baca. 1 2 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tema khotbah saya pagi hari ini adalah Tuhan menyediakan ya. Kita sering nyanyikan lagunya, judulnya Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, saudara ya. Nah, surat ini saudara ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi dan kemudian waktu itu dititipkan kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Saudara tahu jemaat Filipi ini adalah jemaat yang sangat sering ya continue dalam membantu Paulus, terutama keperluan-keperluan Paulus. Nah, makanya ada statement dari Paulus ini bahwa dia mengatakan kepada jemaat Filipi bahwa Allahku, Allah yang dipercaya oleh Paulus, Allah yang dipercaya oleh orang yang dilayani yaitu tentu saja Yesus Kristus Tuhan, Allahku kata Paulus akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam satu nama yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, hidup kita saudara dipenuhi dengan keperluan-keperluan. Ya Pak, iya saudara ya. Setiap hari ya, ketika kita bangun pagi hari, kita pasti butuh sesuatu ya. Kita bangun, kita masih butuh bernafas. Kita masih butuh makanan ya. Kita masih butuh apapun saudara ya. Mungkin kita butuh untuk keperluan anak-anak kita, keperluan apalagi usaha, bisnis kita. Ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak keperluan dan banyak kebutuhan. Nah, saudara, saat ini saudara, dunia sedang dilanda dengan ketakutan akan pemenuhan kebutuhan. Ya, dunia dilanda dengan ketakutan akan pemenuhan kebutuhan. Kenapa, saudara? Krisis yang terjadi saat ini karena pandemi itu terjadi global, saudara ya. Banyak saudara di seluruh dunia, saudara, orang-orang mulai mengalami rasa takut gitu ya. Jadi, saudara, saat ini, saudara, menurut para ahli itu sebenarnya ada dua pandemi, saudara. Yang satu pandemi virus COVID-19. Yang satu lagi namanya pandemi mental illness ya, jadi sakit jiwa ya, banyak orang jadi sakit jiwa. Saudara, kemarin saya baru dengar di TV ya saudara, tingkat ada dua yang meningkat secara drastis di seluruh dunia. Yang pertama, ini sangat mengejutkan saudara ya, tingkat perceraian meningkat tajam di musim pandemi ini ya, dan salah satu faktornya adalah saudara karena ekonomi gitu ya. Jadi banyak istri nyerahin suaminya nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Banyak suami juga menceraikan istrinya karena sama juga. Jadi faktornya faktor pemenuhan kebutuhan. Saudara lihat nggak di TV saudara ya, itu di pengadilan saudara ya, pengadilan tinggi yang menangani perceraian itu waktu yang 2 apa 3 bulan masa pandemi saudara ya, itu orang antri saudara di pengadilan negeri gitu ya, untuk apa? Untuk kasus perceraian. Saudara ya, itu meningkat tajam. Yang kedua, yang tadi saudara, yang meningkat tajam adalah mental illness saudara ya. Banyak terjadi peningkatan orang yang sakit jiwa saudara ya. Sehingga saudara kasus-kasus bunuh diri semakin banyak. Bapak Ibu lihat, dengar nggak ya di berita berapa hari yang lalu saudara, ada seorang bapak yang bunuh anaknya saudara. Kenapa?
takut saudara ya, takut mungkin takut nggak bisa lagi hidupin keluarganya, takut keluarganya kena COVID, sampai harus memutuskan saudara untuk mengakhiri hidupnya, bukan hanya hidupnya, tapi hidup anaknya juga gitu ya. Saudara lihat, semuanya karena apa saudara? Orang sedang dilanda kecemasan, ketakutan akan pemenuhan kebutuhan. Apakah besok saya masih bisa makan ya? Saudara mungkin yang punya begitu banyak uang gitu ya, di bank atau apa yang saudara simpan mungkin ya nggak terlalu nggak terlalu khawatir. Tapi ada orang yang pekerja harian mungkin gitu ya, saudara, yang mendapatkan pemasukan gitu ya setiap hari. Mungkin saudara dilanda dengan kecemasan gitu loh. Besok ini keluargaku masih bisa makan tidak gitu ya. Nah, saudara, ini terjadi di seluruh dunia, saudara ya, karena ketakutan akan tidak terpenuhinya kebutuhan atau keperluan hidup. Nah, saudara, di mana posisi kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini, saudara ya? Di mana posisi anak-anak Tuhan? Apakah kita juga takut apa yang harus kita makan besok? Apa yang harus kita pakai besok? Apa yang akan terjadi besok? Apakah kita juga, saudara, termasuk di dalam bilangan orang-orang yang mengalami mental illness hari-hari ini? Ya, hanya kita yang bisa jawab. Saudara, kita baca saudara firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saya bacakan buat saudara. Matius 6 ayat 31 sampai 33 mengatakan seperti ini. Sebab itu, ini kata Tuhan Yesus loh saudara. Ini adalah khotbahnya Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara, ini semua bicara tentang keperluan secara jasmani kita, saudara ya. Ayat 32 Tuhan Yesus mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, kata Tuhan Yesus, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, Bapa tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Mungkin melebihi yang kita tahu, saudara. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Ayat 33, saudara, ditulis seperti ini. Tetapi, saudara, tetapi, ya, kata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Saudara, pilihan dan keputusan kita apa ketika kita mengalami mungkin ketakutan ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Dikatakan jangan khawatir, kata Tuhan, pesan Tuhan. Bapa tahu, saudara ya, tetapi kuncinya apa, saudara? Cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu nggak bicara tentang makanan atau apapun, bicara tentang kuasa Roh Kudus. Ya, saudara. Yohanes 10 ayat 10b, saudara tahu kan ya, kalau ayat 10a-nya mengatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi kata Tuhan Yesus mengatakan di ayat 10b-nya, Yohanes 10 ayat 10b, Yesus datang, aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Semua manusia, kita semua anak-anak Tuhan memperoleh hidup. Hidup dalam apa, saudara? Dalam segala kelimpahan. Ya, dia memberikan kata hidup dalam apa? Segala kelimpahan. Nah, saudara, saya catat itu kelimpahan itu apa, saudara ya? Yang pertama, kelimpahan itu ya, karena ada kalau orang udah bilang kelimpahan, udah ada di otak orang kan, wah berlimpah semuanya gitu ya. Wah, pokoknya semuanya ada semuanya ya. Mobil 3, rumah 3, apalagi gitu, saudara ya. Saya catat, saudara ya. Yang pertama, kelimpahan. Bertemunya semua kebutuhan dan atau keperluan kita dengan penyediaan Tuhan yang melahirkan ucapan syukur. Ya, sekali lagi kelimpahan. Bertemunya segala keperluan dan kebutuhan kita dengan penyediaan Tuhan. Dengan penyediaan Tuhan secara supranatural tentu saja, saudara ya, yang melahirkan ucapan syukur gitu ya. Jadi saudara, mungkin saudara bilang hari ini, aduh pekerjaan saya gitu ya sedang mengalami kesulitan, bisnis saya mengalami kesulitan. Saudara, apakah kelimpahan itu, saudara? Ketika semua apa yang kita butuhkan bertemu dengan penyediaan Tuhan. Untuk apa, saudara? Supaya kita mengalami penyediaan Tuhan itu yang akan melahirkan ucapan syukur. Ya, itu kelimpahan, saudara. Yang kedua, kelimpahan itu apa, saudara? Kelimpahan itu
kata dasar berasal dari kata periso, ya. Jadi kelimpahan itu berasal dari kata periso. Periso itu artinya penuh sampai meluber, ya. Penuh sampai meluber. Nah, Saudara, coba ya saya bacakan kepada Saudara satu ayat di dalam Lukas. Coba Saudara bisa buka bersama-sama dengan saya. Lukas 6 ayat 38. Dikatakan seperti ini, Saudara. Ayat 38, Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, ya. Satu, suatu takaran yang baik. Kedua, dipadatkan. Ketiga, digoncangkan. Keempat, tumpah keluar. Ya, Saudara. Saudara, kelimpahan itu ketika, Saudara, apa yang ada pada kita, Saudara, yang Tuhan limpahkan pada kita, dipadatkan, Saudara, semakin ditambahkan dalam hidup kita. Saudara, ada kan, coba Saudara ya, kalau mau taruh apa, ibu-ibu mau taruh gula atau garam di wadah gitu kan diketok-ketok supaya semakin banyak gitu bisa terisi kan. Seperti itu, Saudara, kelimpahan itu penyediaan Tuhan dalam hidup kita yang semakin ditambahkan, digoncangkan supaya semakin banyak lagi yang masuk, dan kemudian, Saudara, ini yang paling penting, tumpah keluar, ya. Tumpah keluar. Kalau tumpah keluar itu berarti bukan ada di dalam kita lagi, tetapi sudah ada di sekeliling kita. Berarti penyediaan Tuhan buat kita melebihi apa yang kita butuhkan, Saudara, dan itu tumpah keluar dan memberkati orang-orang. Tetapi di atasnya ditulis satu prinsip, Saudara ya. Berilah, ya. Jadi di sini ada prinsip apa? Memberi, Saudara. Sehingga apa yang kita butuhkan dicukupi Tuhan, bahkan bukan hanya mencukupi kita, Saudara, tapi, Saudara, kita boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, Saudara, dengan cepat, Saudara, hanya dua hal. Bagaimana kita hidup dalam penyediaan Tuhan. Yang pertama, Saudara, mau nggak mau, kita harus taat. Ya, kita nggak bisa mengharapkan, oh ya saya mau mengharapkan Tuhan di masa pandemi ini saya baik-baik saja, semua kehidupan saya dicukupin. Tetapi, Saudara, kita hidup seenaknya. Ya, kita hidup seenaknya. Kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak taat, ya. Bagaimana mau taat, Saudara ya? Mengerti firman aja, baca firman aja, mengenal Tuhan lewat firman aja nggak pernah, Saudara. Ya, kita males-malesan gitu ya. Yang ada setiap hari kita dirundung dengan kesedihan. Aduh, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Daripada seperti itu, kenapa tidak kita belajar firman yang akan membangkitkan kita, yang akan menghidupkan iman kita, Saudara, ya. Taat, Saudara, ya. Saya tulis di sini, Saudara ya. Taat adalah mengakui kedaulatan Tuhan, ya. Melakukan kehendaknya dan tidak kompromi, ya, Saudara. Ini contoh aja, Saudara ya. Mungkin Saudara bilang, ini kenapa sih ngomong seperti ini? Perpuluhan. Saya belajar, Saudara, dari satu pendeta, Saudara ya. Saya belajar gitu. Waktu saya dengar itu benar-benar tertanam di dalam saya. Dia suka bilang gini, kenapa ya orang-orang banyak anak-anak Tuhan itu nggak tahu prinsip ini gitu. Jadi bilang sama hamba Tuhan seperti ini, bagaimana Pak kita mau kasih perpuluhan. Kebutuhan keluarga aja nggak cukup, ya. Udah terima gaji, bayar ini, ya, bayar listrik, bayar air, apalagi keperluan anak sekolah, apalagi bayar utang di warung, apalagi bayar kredit card, apalagi, Saudara ya. Nggak cukup, sisanya segini nggak cukup kasih Tuhan. Kak, prinsipnya salah, Saudara. Prinsipnya salah, makanya kita banyak yang tidak bebas dalam keuangan. Prinsipnya salah. Gimana caranya? Ketika engkau mendapatkan apa yang menjadi bagianmu, Saudara, yang pertama, Saudara, perpuluhan. Kenapa harus perpuluhan? Itu ujian ketaatan, Saudara. Kalau untuk hal seperti ini kita tidak taat, jangan mengharapkan hidupmu baik-baik saja. Ya, Saudara. Perpuluhan, Saudara, itu banyak sekali sekarang tuh, Saudara, diperdebatkan. Saudara, firman Tuhan tidak untuk diperdebatkan, tapi firman Tuhan untuk dilakukan. Ya, lakukan saja, Saudara. Ya, saya belajar, Saudara, hari-hari ini gitu ya. Pertama memang agak berat karena kami hidup dari kantin ya. Kebutuhan kami ditopang dari kantin yang Oktav buka di sekolah. Tapi karena sekolah tutup ya, udah mulai dari bulan Maret gitu ya. Minggu pertama bulan Maret tahun ini sudah tutup. Bahkan nggak tahu, sekolah bilang nggak tahu sampai tahun depan, sampai tahun ajaran baru nggak tahu gitu loh. Jadi kami usaha dari rumah, Saudara. Tetapi, Saudara, saya belajar gitu untuk taat. Jadi, Saudara, ketika kami jualan gitu ya, ketika ada pemasukan,
Pertama kali saya potong perpuluhan dulu, saya potong perpuluhan, langsung kirim ke gereja. Walaupun kalau kirim ke gereja kan suka, kalau misalnya kan karena gereja kita juga kan ada ini ya saudara ya, ada adminnya gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau otak saya bilang, aduh gede banget, nggak apa-apa, Tuhan saya lebih gede dari semuanya. Tapi saya mau belajar taat saudara. Dan sampai 7 sampai 8 bulan ini saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa saudara. Bahkan Tuhan berkati sampai yang tadi saudara, meluber. Saya boleh bagi berkat walaupun nggak banyak, saya boleh bagi berkat setiap hari. Tuhan ingetin siapa yang saya harus bagi berkat Tuhannya. Jadi saudara taat aja saudara ya. Sekali lagi bagaimana saudara hidup dalam penyediaan Tuhan? Pertama taat saudara. Saudara ingat nggak Elia? Elia kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 17, saudara baca 1 ayat 6. Saudara kalau baca firman Tuhan itu exciting banget saudara. Benar. Saudara akan temukan banyak hal-hal yang luar biasa. Saudara akan temukan emas, saudara akan temukan mutiara, banyak hal-hal yang luar biasa. Saya pelajari saudara ya. Ini saya pernah bagi di Komsel waktu itu saudara ya. Elia saudara, waktu dia terintimidasi gitu ya. Terintimidasi saat itu saudara, Tuhan bawa Elia, saudara Tuhan katakan kepada Elia, kamu pergi, gitu, kemana? Ke Sungai Kerit, ya. Saudara kalau saudara baca googling Sungai Kerit gitu, saya baca saudara, Sungai Kerit itu sungai terkering di Israel. Sungai yang kering, saudara. Saya bingung gitu, saya bilang gini, Tuhan kenapa Tuhan harus bawa ke Sungai Kerit? Kan banyak sungai lain di Israel. Tapi ntar saudara lihat ya, kenapa? Tujuan Tuhan apa buat Elia? Gitu ya. Nah, kemudian saudara, Tuhan bawa ke Sungai Kerit. Kemudian di tepi Sungai Kerit itu saudara, itu padang gurun saudara ya. Itu yang mungkin ya di sana nggak ada bahan-bahan makanan dan lain sebagainya gitu saudara ya. Tetapi saudara baca saudara, dikatakan Tuhan kirim burung gagak untuk bawa daging sama Elia. Saudara, bukankah ini satu yang amaze, satu yang benar-benar luar biasa? Kenapa saudara? Ditulis di situ kalau saudara baca gitu ya. Saya bacain saudara. Karena ini amazing banget saudara. Kita baca, coba kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja 17. Coba kita baca ayat. Saya bacakan buat saudara ya. Ayat 4 kata Tuhan begini, atau mulai dari ayat 3. Kata Tuhan kepada Elia ya. Waktu dia diintimidasi oleh Isabel gitu waktu itu ya. Pergilah dari sini, ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Saudara, ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Ayat 4 Tuhan katakan seperti ini. Saudara, di mana ada firman Tuhan, di situ ada penyediaan Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara, di mana ada firman Tuhan, di situ ada tujuan Tuhan dan ada penyediaan Tuhan buat hidup kita. Ayat 4 Tuhan katakan, engkau dapat minum dari sungai itu, Sungai Kerit maksudnya ya saudara, yang saya bilang tadi, sungai yang paling kering di Israel. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu saudara, apakah pilihan dan keputusan Elia? Kita lihat ayat 5. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Nggak ditambahin, nggak dikurangin saudara. Ya, nggak direkayasa. Ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Ayat 6 saudara baca. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, penyediaan Tuhan atas hidup kita akan terjadi ketika kita taat sepenuhnya. Ya, saudara lihat Sungai Kerit, sungai kering, tapi saudara lihat ada mujizat supranatural. Elia bisa minum di situ, enggak kehausan di padang gurun saudara. Ya, yang kedua, burung gagak. Saudara pelajari burung gagak. Burung gagak itu pemakan bangkai saudara, pemakan daging, gitu saudara ya. Mana ada ya yang di otak saya bilang gini, kalau burung gagak, kenapa Tuhan nggak pilih burung lain gitu ya? Burung apa kek gitu ya, burung Raja Wali gitu. Kenapa harus burung gagak ya? Sudah lihat burung gagak gitu ya, kan disuruh bawa daging nih ke Elia. Burung gagak nih ya, pada instingnya saudara, kalau ada daging dia langsung telan. Tapi saudara lihat, daging yang dibawa oleh burung gagak ini tidak berkurang sedikit pun sampai ke Elia. Harusnya kan dia makan gitu ya. Dia nature-nya dia
aslinya dia karena dia harusnya makan gitu, karena dia pemakan segalanya, pemakan bangkai, pemakan daging gitu. Tetapi saudara, Tuhan lihat, Tuhan bisa memakai semua apapun yang ada di sekeliling kita untuk menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Apapun itu yang terlihat tidak mungkin, yang rasanya kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya kok mustahil deh. Tapi Tuhan bisa memakai hal-hal yang secara pikiran manusia itu tidak mungkin. Tuhan bisa lakukan itu bagi hidup kita. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Yang penting saudara apa saudara? Taat. Taat, saudara ya. Jangan kompromi. Ya, Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ketaatan membawa kita hidup dalam dimensinya Tuhan, yaitu dimensi supranatural. Ya, ayat 6 tadi kita baca. Penyediaan Tuhan jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan kita doakan, kata firman Tuhan. Jauh melampaui apa ekspektasi kita, ya. Jadi saudara, bagaimana hidup dalam penyediaan Tuhan? Yang pertama tadi apa saudara? Yang pertama tadi taat, ya, taat. Taat pada apa? Taat pada kehendak Tuhan, taat pada firman Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Elia. Kedua, saudara, mulai dari yang ada, ya. Penyediaan Tuhan bagi kita dimulai dari apa yang ada pada kita. Ya, mari coba kita baca Matius 14 ayat 31 sampai 21. Matius 13. Saudara, ini adalah pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus memberi makan hanya 5.000 pria, belum terhitung wanita dan anak-anak. Ya, kata firman Tuhan seperti itu. Matius 14 ayat 13 ditulis seperti ini, saudara. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. 14. Kata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti, 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, bagaimana kita hidup dalam penyediaan Tuhan? Mulai dengan apa yang ada pada kita. Jangan mulai dengan apa yang nggak ada pada kita, saudara ya. Bawa pada Yesus, saudara ya, 5 roti, 2 ikan. Apa yang ada pada kita, bawa kepada Tuhan Yesus, ya. Lalu dengan apa? Dengan ucapan syukur, serahkan kepada Tuhan, saudara ya. Dan saudara akan lihat pelipat gandaan, ya, saudara. Saya kesaksian sedikit, saudara. Gaby, saudara ya, Gaby itu satu saat ikut kelas ikut kelas masak chef gitu ya di Bogasari yang dilakukan oleh Bogasari. Ya, saya biarin aja karena dia senang kan, dia senang. Oke, ikut aja. Saya nggak tahu saudara bahwa ketika Gaby ikut itu sebenarnya ada tujuan Tuhan. Saudara, Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat kita. Jadi saudara, ketika di masa pandemi ini ya, usaha dari Oktav ditutup gitu ya, ditutup sementara saya yakin gitu ya. Saudara, saudara, Tuhan itu buka jalan gitu saudara ya. Gaby tuh bingung mau ngapain gitu ya. Terus saya bilang, ya gimana kamu kemarin kan belajar gitu, apa yang bisa kamu lakukan? Ya tadinya ya ini bisa nggak, ini banyak saingan dan lain sebagainya. Mulai saja saudara, jadi mulai. Waktu itu dia mulai dengan bikin donat gitu saudara. Mulai bikin donat, nawarin ke orang-orang terdekat ya, dari saudara-saudara di Api Kemuliaan juga pernah beli kan ya donatnya gitu ya. Gitu. Tapi akhirnya saudara, Tuhan bawa lagi saudara, bikin coklat cake. Dan coklat cake itu saudara yang sekarang banyak dibeli orang. Bahkan saya bingung saudara ya, karena ada satu perusahaan
perusahaan medical gitu di Jakarta itu yang jadi langganan Gaby. Ada satu musisi yang jadi langganan. Jadi setiap kali ada teman-teman musisinya yang ultah gitu, dia selalu minta sama Gaby untuk kirimin gitu. Sampai hari ini apa yang Gaby lakukan itu diberkati Tuhan ya. Tanya aja Ibu Rosita pernah, Pak Benny, Poppy gitu udah berkali-kali gitu. Yang lain-lain silakan. jadi saya jadi promo deh nih. Nah, Saudara ya, tapi dari mana? Dari apa yang ada di tangan gitu. Apakah punya modal yang gede si Gaby? Kagak. Enggak, Saudara ya. Apa yang ada gitu ya. Dari 200.000, Saudara ya. Dari 200.000 uangnya dia dapat PK dari pelayanan, 200.000 bikin donat. Tambah lama tambah sekarang, Saudara, semua apa yang buat bikin kue apa semuanya udah tersedia. Saudara, bagaimana Tuhan mau berkati kita kalau kita tidak mulai? Mulai dari mana? Ya dari apa yang ada pada kita, Saudara. Amin. Yang setuju lambaikan tangan, Saudara. Ya, amin, Saudara ya. Mujizat supranatural akan terjadi, Saudara, yaitu pelipat gandaan ketika apa yang ada di tangan kita, Saudara. Kita mulai dari sana, Saudara ya. Tuhan berkati, Saudara ya. Apa yang ada pada kita saat ini, Saudara? Apa? Saudara mungkin tanya, yang ada sama saya apa ya, Bu ya? Saudara, saya ada dua hamba Tuhan gitu ya. Saya sedih banget gitu, Saudara. Saya sedih banget gitu. Kenapa? Akhirnya minta, Saudara ya. Minta ke kami, ini bukan orang api kemuliaan, bukan. Dia minta, Saudara, kasihan sih gitu. Saya udah nggak ada kerjaan, udah nggak ada usaha lain sebagainya. Kalau ada berkat bagi buat saya. Saya bilang ini hamba Tuhan gitu ya. Ada lagi yang bilang udah nggak punya buat makan gitu. Aduh Tuhan, saya tuh di sini miris gitu, Saudara ya. Saudara, Tuhan kasih kita banyak sebenarnya, tapi kita nggak sadar, Saudara ya. Potensi yang Tuhan berikan buat anak-anaknya itu potensi yang luar biasa, Saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau hidup anak Tuhan itu jadi berkat. Orang harus lihat Yesus dalam hidup kita. Orang harus lihat kebesaran Dia melalui hidup kita, Saudara. Ya, apa yang ada pada kita, Saudara ya? Doa, mulai berdoa. Tapi jangan doa terus apa ya gitu ya, Saudara. Mau jualan, oke, sekarang orang banyak jualan online. Aduh Bu, apa Bu? Banyak saingan. Gak usah mikirin itu, Saudara. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian yang tidak kita bisa lakukan. Ya, Saudara, mulai dengan apa yang ada. Tanya Ibu Rosita jualan kopi gitu ya, Bu ya. Gitu ya. Banyak di sini banyak gitu. Tadinya nggak bisa kayak begini, tapi sekarang, Saudara, itu luar biasa dan saya kasih tahu Saudara gitu ya. Lakukan bagianmu. Setiap hari saya bilang, kerjaan kita kita bertiga kan ya. Oktav saya bilang direktur pemasaran. Gaby direktur keuangan. Saya direktur produksi. Ya. Jadi pokoknya saya bantu, saya bikin karena saya juga punya ya cakalang suwir gitu ya. Wah, sekarang udah banyak orang yang banyak yang repeat order sampai hari ini. Wah, punya Bu Indri, oke, luar biasa. Ya saya bilang itu dari Tuhan ya. Tetapi Saudara, mulailah dengan apa yang ada pada kita, Saudara. Terus apalagi Saudara, hikmat Tuhan kasih ke kita. Saudara minta hikmat Tuhan, minta Tuhan mendownload gitu ya. Bahasanya media, mendownload hikmat, ide. Ini harus ngapain Tuhan di masa pandemi kayak begini, harus ngapain gitu ya. Apalagi benih gitu ya. Saudara punya apa di tangan Saudara yang bisa memberkati orang di sekitar kita. Walaupun dalam kita kekurangan, kasih kepada orang yang butuh, Saudara. Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda ya. Jadi Saudara mulai dengan apa yang ada pada Saudara ya. Saudara tahu janda di Sarfat kan, pelayanan Elia gitu kan? Segenggam roti dan segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli gitu ya. Tetapi itu berlimpah, Saudara ya, ketika dia taat, Saudara, apa yang diberitakan oleh Elia. Saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Dia taat, prinsip diberkati Tuhan, Saudara. Saudara balik lagi ke tadi Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, Saudara, mujizat penyediaan Tuhan. Di ayat 16 tadi kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Nah, Saudara, ayat tema kita yang kita baca tadi, Saudara, Filipi 4 ayat 19. Allahku, kata Pak Paulus, akan, Saudara, kata akan ini, Saudara, mengandung arti covenant, perjanjian. Ketika Tuhan berjanji, Saudara, Dia akan menggenapi. Tetapi covenant itu sudah diikat oleh dua orang, Tuhan dan kita.
Ya, saudara, saya tulis di sini, saudara. Lakukan bagianmu, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Saudara, covenant itu perjanjian. Ya, perjanjian dua belah pihak. Pihak pertama melakukan apa, pihak kedua melakukan apa. Lakukan, saudara. Hidup kita memang karena anugerah, tapi bukan berarti kita do nothing, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, saudara ya. Jadi, saudara, kata Tuhan, kata firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan lo, saudara ya, bukan keinginan ya. Tuhan tahu keperluan kita, tapi bukan keinginan, beda. Saudara bisa bedain itu ya. Nanti ada di sesi lain itu, saudara ya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, saya baca di King James Version dikatakan riches in glory, kekayaannya dalam kemuliaan. Berkat-berkat Tuhan berarti berkat-berkat Tuhan dalam kekekalan dan ketidakterbatasannya Tuhan. Ya, jadi kekayaan dan kemuliaannya, maksudnya saudara di King James Version itu ditulis His riches, kekayaannya di dalam kemuliaan. Jadi berkat Tuhan yang unlimited itu dalam kekekalan Tuhan, saudara ya. Saudara baca ayat Kejadian 22:14, saya baca sebagai ayat terakhir, saudara. Kita baca sama-sama Kejadian 22 ayat Kejadian 22 ayat 14. Mari kita baca sama-sama, saudara. Ya, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dan ini, saudara, ini yang dilakukan oleh Abraham. Ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu, saudara, tempat di mana waktu Abraham membawa Ishak, saudara ya. Saudara saudara tahu pasti ceritanya, saya nggak usah ceritain lagi ya, saudara, terlalu panjang nanti ya. Pokoknya ketika ketaatan Abraham diuji, Abraham membawa Ishak, dan saudara ketika iman Abraham sudah teruji, di situ, saudara, dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu, ayat 14, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan sediakan. Nah, di King James Version saya baca buat saudara ini bahasa Inggris sedikit, saudara ya. Kejadian 22 ayat 14, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Ya, artinya Allah menyediakan. Saudara, saya bacakan power statement buat saudara pagi hari ini. Iman dan ketaatan kita pada Tuhan akan membuat kita hidup dalam dimensi yang berbeda, yaitu dimensi kekekalannya Tuhan, dimensi realitanya Tuhan, dengan penyediaan Tuhan yang terus-menerus dalam hidup kita secara supranatural. Sekali lagi, saudara ya, ini power statement yang terakhir. Iman dan ketaatan kita pada Tuhan akan membuat kita hidup dalam dimensi yang berbeda, yaitu dimensi kekekalan yang saya bilang tadi, unlimited ya. Dimensi kekekalan yaitu dimensi atau realitanya, dimensi realitanya Tuhan dengan penyediaan Tuhan yang terus-menerus dalam hidup kita secara supranatural ya. Secara supranatural. Supranatural itu melebihi yang natural, saudara ya. Di luar apa yang kita pikirkan. Saudara, message pagi hari ini Tuhan mau katakan bahwa Dia Allah yang menyediakan. Amin. Tetapi saudara, mari lakukan bagian kita, saudara ya. Taat kepada Tuhan. Bagaimanapun jangan pernah kompromi, saudara ya. Apapun itu jangan pernah kompromi, mau di perusahaan, di tempat kita bekerja, dimanapun. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak, satu katakan satu, dua katakan dua, saudara ya. Jangan pernah kompromi. Dan saya percaya, saudara, kalau saya boleh melihat mujizat Tuhan sampai hari ini, saudara, saya percaya kita semua, saudara, ada di dalam dimensi realitanya Tuhan. Kita semua ada untuk menikmati berkatnya Tuhan. Dan saudara, berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, luber, maksudnya tumpah keluar, boleh memberkati banyak orang. Mari saudara hidup dalam dimensi Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini, saudara, nggak ada lagi, saudara, yang dapat kita andalkan. Nggak ada lagi tempat kita berpegang selain hanya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Jadilah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, saudara. Mari saudara kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami, Tuhan, satu prinsip kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang tahu semua kebutuhan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah menutup mata atas semua kebutuhan kami, Tuhan Yesus. Engkau tahu, Tuhan Yesus, apa yang kami butuhkan setiap hari, Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya, Tuhan
Tuhan Yesus, Engkau menjawab Tuhan doa kami jauh melebihi apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk mentaati firman-Mu Tuhan Yesus sepenuhnya Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami boleh lakukan bagian kami Tuhan. Kami mulai dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan multiplikasi pasti terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya tujuan Tuhan jadi atas hidup kami. Yaitu kami jadi berkat buat orang lain. Sehingga Yesus dimuliakan. Yesus boleh dilihat kuasa kebesaran Tuhan boleh dilihat melalui hidup kami. Dan Yesus yang dimuliakan. Kami hanya alat-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Mampukan kami Roh Kudus untuk taat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Rosita.